Selamat jumpa lagi dengan saya, Yuko, tentang member DNA yang tergabung dalam atau yang hobi dengan doa nafas ya. Saya ingin sebetulnya ingin berpendapat ya, ingin berpendapat kiranya Bapak dan Ibu teman-teman member DNA setuju ya, tentang apa yang membuat kita was-was, apa yang membuat kita ragu, apa yang membuat kita bingung, apa yang membuat kita putus asa. Ya, sebetulnya itu sebagai sampah daripada pikiran atau bisa juga buah pikiran. Pada saat pikiran kita pakai, ya eh, kita pergunakan, ya ini bukan akal ya, tapi pikiran ya. Karena akal terhadap eh, sesuatu hal yang positif. Kalau pikiran belum tentu, lebih luas dari akal. Jadi pada saat fasilitas lahir dan batin kita pergunakan dalam bentuk dalam hal ini adalah lahir, di mana pikiran ada termasuk lahir ya, termasuk fisik ya, lahir, fasilitas lahir yang kita punyai, yaitu bentuknya pikiran. Nah, ternyata pikiran itu begini, teman-teman. Pikiran ini mudah mudah pada saat kita pakai mudah terpengaruh. Pikiran ini sifatnya mudah terpengaruh. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan bahkan ya, itu mempengaruhi pikiran. Ya, pikiran terpengaruh, maka kalau pengaruhnya adalah positif, maka akan membuat lahir dan batin sehat, lahir dan batin fresh. Tetapi pada saat pikiran terpengaruh oleh penglihatan, pendengaran ya yang kurang sehat, itu akan mempengaruhi ke dalam kesehatan juga, akan mempengaruhi ke dalam lahir dan batin juga, terutama batin ya, jiwa dan raga kita, jiwa kita yang terpengaruh. Eh, Tolong diwaspadai, Bapak dan Ibu, teman-teman DNA yang saya cintai, tolong diwaspadai dengan yang namanya, yang pertama rumors ya, yang kedua hoax ya. Sebetulnya ada informasi tentang hasil investigasi. Nah, ketiganya, rumors, hoax, dan hasil investigasi ya, itu ketiganya adalah hasil hasil kreasi, hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pikiran 90% ya. Tetapi ada persentasenya yang 90% atau 99% ya, menggunakan buah pikiran. Analisa namanya analisa inquiry ya. Inquiry itu data-data dianalisa, lalu dicari data-data pendukungnya agar menjurus ke berita yang reliable, yang dapat dipercaya. Nah, banyaknya manusia, banyaknya orang-orang yang mungkin bekerja di media atau yang hanya sekedar cuap-cuap saja atau sekedar ngobrol saja, itu banyaknya orang hanya menggunakan analisa simple. Ya, oleh sebab itu maka kita harus bisa membedakan, Bapak dan Ibu ya, harus membedakan yang mana rumors, yang mana hoax, yang mana berita investigasi atau hasil investigasi. Saya akan bahas yang pertama adalah rumors. Rumors itu adalah sebuah kabar atau sebuah berita yang dibuat oleh seseorang dengan tujuan. Yang pertama untuk hiburan. Yang kedua untuk untuk sekedar mengisi waktu ya, hanya sekedar membuka pembicaraan. Itu rumors. Isinya seperti apa? Isinya belum tentu benar ya, sudah pasti tidak benar isinya. Misalnya
Misalnya rumors tentang uh, public figure, ya maka kita bikin berita, lalu kita sebar hiburan, ya untuk urusan bisnis, hiburan, ya. Lalu misalnya ada lagi yang berkenaan dengan rumors itu, misalnya apa, ada April Mop, ya. Jadi dia itu bohongan, ya settingan, yaitu rumors. Rumors itu settingan. Nah, banyak orang bikin berita tentang rumors, ya. Dia secepat kilat membuat berita sehingga dia bisa mempublish berita tersebut. Nah, itu kategorinya rumors. Atau misalnya ulang tahun, ya seseorang teman kita ulang tahun tetapi dia tidak sadar bahwa itu hari ulang tahunnya, lalu kita bikin berita, ya, bikin seolah-olah ada drama. Nah, itu juga masuk kategori rumors, ya. Sekarang hoax, ya. Hoax itu adalah berita hasil investigasi, ya, hasil buah pikiran, tetapi tidak sempurna, ya, itu. Tetapi tidak sempurna, itu seperti itu, tidak sempurna. Jadi apakah beritanya benar atau tidak? Sudah jelas tidak benar, karena itu hoax. Tidak sempurna, yang pertama. Yang kedua, dibelokkan. Dibelokkan. Maksud dan tujuannya dibuat hoax adalah yang pertama, untuk membuat orang bingung, membuat orang was-was, membuat orang takut, membuat orang resah. Itu maksud daripada dibuatnya berita hoax. Ya, jadi bisa bedakan antara hoax dan rumors. Rumors lebih parah, ya. Rumors itu isu, ya, isu. Ya, berita yang tidak benar. Hoax, berita yang memang diolah tetapi diselewengkan, ya. Ada penyelewengan, ada pengkhianatan di situ. Keduanya bisa dijual, ya. Keduanya bisa dipakai untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi lebih parah adalah hoax, karena memang dibuat dengan sengaja, ya, untuk meresahkan, untuk bikin orang was-was, dan untuk menakutkan. Apa artinya itu? Bisa ke arah menteror orang, ya, bisa mengarah mengacaukan stabilitas, ya, bahkan stabilitas nasional, ya, di stabilitas keluarga, stabilitas lingkungan, stabilitas daerah, sampai stabilitas nasional. Itu yang namanya hoax, ya. Saya belum membahas, belum teliti siapa saya yang suka bikin hoax tentang DNA, ya. Saya tantang, ya. Karena hoax itu seolah-olah dia pintar, seolah-olah dia meneliti, padahal diselewengkan. Itu hoax, ya. Ya. Rumors itu juga berita tidak benar. Tapi hoax lebih parah karena dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oke, yang terakhir adalah berita investigasi. Berita investigasi, hasil investigasi itu harus dilakukan banyak tahap, ya. Banyak tahap. Tahap persiapan. Yang pertama, yang kedua pengumpulan data, pengumpulan bukti-bukti, alat bukti, tempat, manusia, ya, orang-orangnya, prosedurnya, ya, ketiga hal, ya, pokoknya manajemen, ya. Jadi itu investigasi adalah hasil penelitian terhadap tempat atau desain, ya, desain organisasi, desain building, desain plan, desain apapun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orangnya dan prosedurnya. Jadi ketiganya itu harus tidak ada penyelewengan. Maka nanti dihasilkan seberapa besar penyelewengan terhadap ketiga yang menjadi penelitiannya. Jadi tidak mudah, tidak cepat, ya. Tidak cepat untuk kasus-kasus besar. Untuk kasus kecil dan sederhana bisa cepat, ya. Sudah kelihatan orang, desain, dan prosedurnya kelihatan, tidak ada masalah, ya. Nah, jadi selama ini DNA
secara legalitas di awal apa salahnya? Apakah ada legalitasnya? Secara mekanik ya, mesinnya ya, aplikasinya apakah ada masalah ya. Yang ketiga, orang-orangnya, manajemennya apakah ada masalah. Nah, itu bahan-bahan investigasi Bapak dan Ibu ya. Jadi 3 hal aja dulu minimal bahan-bahan investigasi yang harus dibuktikan ya, sejauh mana kesalahannya. Tentu kalau sudah menyangkut perizinan, ada DNA-nya, ada pemerintahnya, ada banyak lembaga-lembaganya, kan gitu kan. Ada legalitasnya, legalitas yang ada di DNA, lalu legalitas yang ada di pemerintahan. Lalu orang-orangnya, Pak AB dan timnya, apakah ada penyelewengan di situ? Itu harus diinvestigasi, digali. Ya. Lalu prosedurnya, prosedur yang ada di DNA, ya, yang sudah comply dengan pemerintahnya berapa persen, yang tidak comply berapa persen. Nah, itu semua akan diteliti. Hasilnya belum ada, hasilnya belum diumumkan, belum dipublish, ya, karena itu adalah berita yang benar, itu hasil investigasi. Kalau hanya sekedar hoax atau rumors, itu bukan, ya. Jadi Bapak dan Ibu mohon bersabar, mohon bersabar. Ini ada, saya yakin ya, ada ahlinya yang sedang menangani kasus ini, karena dalam hal ini regulator yang mempermasalahkan organisasi DNA bahwa DNA ini Ponzi, katanya bahwa DNA ini robotnya palsu, katanya robotnya tidak benar ya, bahwa DNA ini merugikan masyarakat. Nah, kan seperti itu ya. Nanti investigator ya atau penyidik ya dalam hal ini akan mencari bukti-bukti apakah betul merugikan membernya, kan? Apakah betul Pak AB, manajemen dan kawan-kawan adalah orang-orang yang jahat? Di mana jahatnya? Harus dicari. Lalu apakah betul organisasi DNA-nya, mesinnya DNA itu ya, itu palsu, kan? Robotnya itu palsu, apakah betul atau tidak ya. Ketiga hal itu harus dibuktikan ya. Jadi Bapak dan Ibu tenang ya, saat ini keadaannya masih dalam keadaan DNA-nya stop ya, bahkan dana Bapak dan Ibu sudah tidak terlihat di MT4 ya. Jadi tidak secara lahir tidak terlihat ya. Tapi ada di dalam batin ya, ada lahir, batin ya kan? Dan ada satu lagi, diri kita adalah ruh ya. Jadi secara lahir tadinya terlihat, ada angkanya terlihat di situ. Sekarang angkanya masih terlihat tetapi berubah ya. Perubahan angka itu yang akan kita permasalahkan ya, untuk mencapai keadilan. Ya, angkanya berubah kemana? Nah itu ya, tetapi tidak hilang. Angkanya itu berubah tuh, walaupun itu minus. Kalau sudah hilang lebih parah lagi. Oleh sebab itu maka kita ini makhluk yang percaya dengan Tuhan ya, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan Sang Maha Pencipta semuanya. Kita ini tanpa nafas juga tidak hidup ya. Teruskan nafas Bapak dan Ibu, nikmati ya sambil lantunkan doa, minta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya orang-orang yang mencelakakan, orang-orang yang merugikan Bapak Ibu akan dapat takdirnya, bukan oleh kita tapi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita, itu perbuatan dia sendiri. Baik Bapak Ibu, saya berharap Bapak dan Ibu bisa tenang ya. Inilah artinya kesabaran di sini ya. Nah, karena ini adalah hasil perbuatan dari nafsu ya. Ini hasil perbuatan dari nafsu, akhirnya berdampak merugikan kepada orang lain. Yang penting Bapak dan Ibu harus yakin dan percaya yang mana rumors, yang mana hoax, yang mana hasil investigasi. Hasil investigasi belum ada, yang ada adalah rumors dan hoax ya. Oke, lanjutkan kita berdoa. Yang berjuang lewat legal silahkan, yang berjuang lewat doa juga silahkan, yang berjuang lewat birokrasi juga silahkan ya. Saya tetap menunggu selalu di pukul 00 ya. Walaupun sebentar, 1 menit tidak apa-apa. Tarik nafas, tenangkan pikiran, niatkan dalam hati, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita mendapatkan keberkahan selalu dan
DNA bisa cuan lagi ya. Bukan hanya DNA, rezeki kita bisa. Rezeki itu bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk kebahagiaan, keberkahan, ya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan khawatir, nah, kita masih ada kesempatan. Nikmati coba napas Bapak dan Ibu. Tarik napas, nikmati, keluarkan, serahkan kepada Tuhan kita. Serahkan semuanya, permasalahan serahkan. Tuhan yang akan mengaturnya. Biarkan Tuhan mengatur semua. Tetapi kita juga tetap harus tahu, ya harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan. Jadi berita yang sejati belum ada, karena belum ada press release, belum ada hasil investigasi. Ya. Yang ada adalah rumors dan hoax, dan ada akibat kerugian yang dideritanya. Ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa.